Halo. Hai, udah lama kita nggak muncul di GGS. Apa kabar Mil? Why we take so long by the way? Karena kesibukan masing-masing, Karena kesibukan dan hidup yang menerjang. Iya, karena banyak badai menghadang. Well, 2021 sih ya. I don't know, kayaknya emang sibuk aja sih. Iya emang sibuk With dan pekerjaan masing-masing dan gak ada waktu. unstable Dan mental sebenarnya. mentality. Ya, Benar begitulah. Jadi hari ini kita Mau bahas apa nih? bahas crime, yuk. Ya, finally, karena sebelumnya kita ngebahas tentang psychological kan. Kayaknya it's been lupa around gue. 5 months ya. Iya, 5 bulanan. Emang terakhir psychological ya? Psychological kita bahas explosive. Oh ya. Oke. Kalau gitu, karena udah banyak banget sebenarnya topik yang pengen dibahas, cuma belum sempat aja. Gue pengen banget bahas satu crime case yang ada di Kanada yang related to mental issue gitu. Jadi ini adalah case-nya Luka Magnotta. Oke, jadi gimana ceritanya? Nah, jadi ini tuh di Kanada. Di tahun 2012 itu ada cowok yang punya gelar pembunuh paling narsis gitu. Jadi tuh siapa yang ngasih gelar pembunuh paling narsis? ya sosok.good.id. Kayak sosok.id award gitu 2012. Actually ini cuman kayak kiasan doang sih, nggak ada gelar-gelar ini. Cuman kayak ini karena dia narsis banget, to be honest gitu. Jadi tahun 2012 itu si cowok ini namanya Luka Magnotta. Dia itu ngebunuh nyawa teman kencannya dengan cara yang sangat sadis. Oh, cewek. No, temannya itu cowok, dia gay. Oh, gitu. Oke. Sorry. Jadi dia kenapa sorry? Enggak, kayak sorry for gay people. Maksudnya kan kayak gue kayak oh cewek gitu. Terus Waduh. who are you to assume? How bold of you. Gitu. Jadi si Luka Magnotta ini dia ngebunuh dating matchnya. I don't know from where sih. Terus dimutilasi gitu-gitu. Wow. Dan parahnya lagi, dia ngerekam aksinya dan disebar ke internet dengan alasan untuk mencari eksistensi dan kepopuleran. Berarti dia sama sekali nggak nutupin identitas dia ya? Emang sengaja nunjukin kalau ini gue nih melakukan ini gitu. Iya, makanya narsis banget kan, yang kayak bener-bener nyari perhatian banget gitu. Terus? As a background, si Luka Magnotta itu dia juga model di porn site, I guess. Wow, iya gitu. film dewasa. Iya, porn site gay gitu. Terus dia lahirnya di tahun 1982, tanggal 24 Juli di Kanada. Lahirnya namanya bukan Luka Magnotta, lahirnya namanya Eric Clinton Kirk Newman gitu. Tapi pada tahun 2006 dia mengganti namanya jadi Luka Magnotta. Terus ganti nama gara-gara? Nah, dia ganti nama itu emang karena pengen aja sih kayaknya. Nggak ada alasan khusus. Kayak dia Kayaknya mau enggak deh. pindah Jadi kayak rumah. Enggak. Amin kayak emang dia itu pengen namanya mungkin lebih keren or something. Oke. Kan tadinya kan namanya Eric kan, namanya jadi Luka gitu. Eric bagus kok, Eric Clinton kayak penyanyi. Iya bener. Mungkin dia nggak mau sama-samain kali ya. Iya gue tahu. Nah pada tahun 2007 itu dia udah mulai kelihatan nih bibit-bibit narsisisnya. Jadi kayak ada rumor yang bilang dia itu menjalin hubungan sama Karla Homolka. Nah si Karla Homolka ini itu tuh basically dia pembunuh gitu loh. Dia terkenal di Kanada gitu. Dia kayak pembunuh berantai gitu si Karla ini. Jadi kayak dia menjalin hubungan dengan pembunuh gitu. Nah terus dia itu membantah rumor tersebut. Jadi kayak dia bilangnya hidup saya tuh terganggu banget karena rumor ini gitu. Nah tapi kan itu kan dia jadi kayak spotlight gitu loh. Kayak orang-orang tuh kayak ngehina-hina saya gara-gara saya rumor ini, padahal rumor ini tuh nggak benar gitu. Nah dia tuh udah mulai cari-cari perhatian publik tuh di situ. Dia berarti nggak beneran jadian sama si Carla ini dong? Nggak ada buktinya sih sampai sekarang. Kayak si Carlanya juga mungkin kayaknya nggak tahu dia siapa. Really? Iya. Mungkin ya udahlah. Tapi kan emang dia kriminal kan. Yang nyebarin rumornya juga dia sendiri kali. Probably. Nah terus dia juga pernah melakukan tindak kriminal yang kayak penipuan gitu. Dia bilang tahun 2005 tuh dia menyamar sebagai wanita untuk mengajukan kredit dan membeli barang senilai 140 juta. Terus dia dihukum lah 9 bulan, masa percobaan 12 bulan gitu. Nah start kriminal yang parahnya, yang udah mulai
caurnya itu dari dia ngupload video di YouTube. Kenapa dia jadi terkenal banget? Nah ini awalnya dari video ini. Jadi tahun 2010 itu ada video di YouTube judulnya One Boy Two Kittens. Nah dalam video itu ada kayak orang gitu ngelakuin adegan penyiksaan. Jadi 2 anak kucing itu dimasukkan ke dalam karung dan udara dalam karung itu tuh dihisap pakai alat vakum. Oh my god. Habis itu pokoknya habis itu intinya kelihatan deh mayat si kucingnya itu gitu. Itu kan langsung kayak geger banget kan internet tahun 2010. Orang-orang langsung pada kayak ini siapa sih orang ini gini-gini. Soalnya dia tuh pakai hoodie gitu. Dia pakai hoodie dan mukanya nggak kelihatan nggak. Jadi kayak bener-bener cuma penyiksaan doang. Dan itu kayak real thing gitu. Nah udah setahun kemudian ada lagi video. Itu nggak ketahuan berarti itu dia. Nggak ketahuan. Nah, pokoknya kelihatannya jadi kayak apa sih yang taxidermist gitu loh, kucingnya yang bener-bener kaku gitu. Diliatin gitu. Nah terus tahun berikutnya dia ngupload video lagi pembunuhan anak kucing. Jadi diikat pakai gagang sapu terus ditenggelamin ke bak mandi. Oh my god. Mati itu kucingnya kan. Nah karena video itu langsung kan komunitas pencinta hewan tuh langsung marah gitu dan berusaha untuk report. Nah tapi masalahnya dia tuh bikin banyak akun sosmed. Jadi kayak untuk mengunggah video itu jadi gak kelacak gitu loh. Gak jadi dari satu source gitu, banyak source gitu. Oh tapi kan sebenarnya bisa dilacak karena ujungnya pasti daerahnya, maksudnya lokasinya lokasi dia gak sih? Maksudnya kan ada VPN segala macem cuy. Iya oke. Basically ada documentary tentang si Luka Magnotta ini. Jadi kayak ini tuh dokumenterinya tuh dari perspektif si orang yang ngelacak si dari awal Two Kittens One Boy ini. Jadi kayak bener-bener ini orang siapa sih, tapi dilacak, bener-bener dilacak banget, yang kayak ngecek Facebook segala macem. Dan ternyata katanya tuh setidaknya ada 70 akun Facebook dan 20 website yang telah dibuat oleh si Luka ini. Niat banget. Dan namanya beda-beda. Dan itu juga digunakan untuk memberitakan dirinya sendiri agar dia menjadi tenar. Oh my god, oke. Sampai sebenarnya sih. Jadi tuh bener-bener yang kayak kalau lo lihat dokumenterinya ya, itu tuh satu akun Facebook tuh kayak Luka fan club gitu-gitu terus semuanya. Yang kayak gitu deh, pokoknya fotonya banyak banget deh di sosmed gitu. Nah, terus setelah gagal mencari si Luka Magnotta ini di mana, jadi kayaknya tuh orang-orang itu udah tahu si Luka Magnotta ini gitu, tapi mereka nggak bisa nyari ini orang ini di mana gitu loh, karena kayak susah lah dilacak gitu. Tapi orang kenapa mulai tahu, maksudnya mulai curiga itu dia, kan nggak kelihatan. Namanya ada. Oh, jadi ada? kayak enggak jadi itu tuh kalau misalnya di dokumenter itu jelas banget dijelasinnya kayak mereka tuh pertama ngeliat ruangannya, terus kayak ada colokan. Nah colokan itu colokan negara apa gitu tuh bener-bener yang kayak didetek banget gitu loh. Nah itu kayaknya dia masih di US deh, ini di Kanada deh gitu, akhirnya di Kanada. Terus udah gitu kayak di narrow down terus gitu kan, sampai akhirnya ada satu posting yang ternyata mirip gitu lah figurnya sama si Luka ini. Nah ternyata itu emang ini kayaknya Luka Magnotta nih gitu. Nah tapi masalahnya udah tahu Luka Magnotta pun ini orang siapa sih gitu loh. Waktu di search itu kan banyak banget fans club tentang dia gitu loh, dia model lah, dia apa, tapi ternyata sebenarnya tuh akun-akun itu dibikin sendiri oleh si Luka Magnotta ini gitu. Bener-bener yang kayak narsis banget. Nah terus gagal nih ya nyari si Luka Magnotta ini gitu kan. Nah pada tanggal 25 Mei 2012 ada lagi video judulnya One Lunatic One Ice Pick. Nah itu adalah ini video tahun depannya berarti ya kayaknya after itu kan enggak tahun depannya deh kayak iya I think so deh. Seriesnya dia kayaknya tahun depannya sih, I forgot. Terus video itu udah orang nih, jadi kayak aksinya pembunuhan sadis 11 menit durasinya. Kelihatan seorang pria diikat di atas kasur. Pria itu namanya John Lynn gitu. Di video itu ada si Luka, dia kayak nusuk si John Lynn berkali-kali pakai ice pick gitu. Setelah dia udah mati, udah meninggal, si Luka itu kayak rape the corpse, and then kayak dipotong-potong lah badannya, kayak motong stick gitu, lalu dimakan lah dagingnya dari salah satu bagian tubuhnya gitu. Oh my god. Terus nggak cuman itu, dia juga ngasih dagingnya ke anjing peliharaannya.
Iya, dia tuh mikir apa sih? I don't know, I think he just want attention probably. Iya, Karena tapi kayak it's a fuck you for not finding me gitu loh, I guess. nggak, Kayak maksud gue kenapa sampai segitunya, se ekstrim itu. Kalau dia cuma pengen attention tuh cukup dengan nusuk-nusuk ice pick, menurut gue itu udah kurang cuy, kurang gitu loh. Kayak buktinya tuh yang kittens ya udah sampai situ aja. Kayaknya gue harus melakukan sesuatu yang lebih menghebohkan lagi deh, you know. jadi makin lama makin intensitasnya makin tinggi gitu ya. Jadi kayak video tersebut berhasil menghebohkan dunia. Jadi kayak sempat dinamakan sebagai salah satu video pembunuhan paling sadis dan menjijikan yang pernah ada. And he's proud Gitu. of that. And he's proud of that, of course. Of gitu. course. Nah terus kayak polisi juga nerima laporan hilangnya si John Lane ini dari beberapa temennya gitu lah. Oh, jadi dia hilang selama itu. Kayaknya nggak lama sih sampai dia dilaporin, seinget gue. Jadi kayak temennya tuh juga di interview gitu loh di dokumenterinya. Iya, si John Lennon waktu itu kayak dia nggak bisa dihubungin dan dia nggak pernah kayak gitu, gitu. Terus kayak ada ini ya, pada hari yang sama ada paket dikirim ke Partai Konservatif di Kanada, di gedungnya pemerintah gitu, I guess. Terus paketnya itu isinya potongan kaki kiri si John Lennon. Terus ada paket lain, bagian tubuh yang lain di hari yang lain juga, kayak beberapa hari setelahnya gitu. Dan puncaknya adalah penemuan potongan kepala di sebuah danau di kawasan Montreal di Kanada. Aduh, ngilu gue. Gitu. Jadi kayak itu bener-bener sebenarnya kelihatan sih dari CCTV-nya juga. Jadi di apartemennya si Luka, setelah ketemu apartemennya itu, setahu gue itu ketemu tuh apartemennya, tapi Luka udah nggak ada di situ. Udah hilang gitu. Terus waktu dicek pakai apa sih, UV yang bisa ngedetect darah itu, luminol or something itu, di ruangannya itu kayak bener-bener bersih gitu loh kalau nggak salah ya. Yang kayak bener-bener dia tuh bleach gitu, bleach the place, I guess gitu. Wow. Dia hilang aja gitu, gitu. Terus Kosong dong berarti apartemennya dia, sama sekali nggak ada apa-apa. Kosong. Itu kayak nggak lama setelah itu tuh ditemuin tuh apartemennya. Jadi kayak udah nggak ada. Tapi seingat gue di kamar mandinya itu ada darahnya gitu. Kayak Ketinggalan. bekas darah. Enggak, dibersihin tapi kan pakai luminol itu kalau kedetek dong. Jadi kayak muncul gitu, kayak ada massacre gitulah di situ. Gitu. Aku membayangkan. Terus Iya, terus itu kayak bener-bener geger gitulah, semua orang di assign buat nyari si Luka Magnotta ini gitu. Sebenarnya lebih detail lagi tuh ada di si dokumenter ini sih. Kalau misalnya emang bener-bener pengen tahu gimana dia dari awal gitu. Ada judulnya Don't Fuck with Cats. Kalau lo tahu di Netflix ada. Di Netflix ada? Ada. Itu bagus banget, sumpah. Kayak abis ini. Yeah. Bukannya kerja malah nonton Netflix. Terus udah gitu. Nah, kenapa bisa ditangkap? Gue lupa sih kenapa bisa ditangkap. Tapi dia ke Berlin, Inggris. Udah keluar negeri. Kok bisa? Ya bisa, soalnya I don't know, kayak dia kayak always one step further than the finder gitu loh. Jadi kayak Ntar juga. Iya, parah. Terus jadi tuh nggak lama setelah dari Berlin itu polisi Inggris tuh udah di alert gitu loh. Jadi kayak mereka tuh ngebuntutin dan nyari si Luka ini. Nggak susah sih seinget gue. Kayak kayaknya baru beberapa hari di Berlin dia langsung ketemu. Itu di warnet itu seinget gue penjaga warnetnya tuh sadar kalau ini tuh si Luka Magnotta, si buron itu. Terus ngelapor. Jadi kayak polisi langsung ini, dan dia tuh lagi di warnet lagi baca artikel tentang dirinya. Memang dasar narsis. Parah banget gitu. Jadi ya udah deh, habis itu dia ditangkap, udah beres. Nggak ada ini lagi, nggak ada ini. Jadi kayak tahun 2013 sih. Bayangin hampir setahun lah. Padahal dia video pertama yang kucing yang 2010 itu 2010, 3 tahun berarti ya. Kan 2010 kan crime-nya bukan crime bunuh orang kan, bunuh kucing. Kalau yang 2011 bikin juga geger bunuh kucing, 2012 baru bunuh orang. Nah, baru 2013 ditangkap gitu. Nah, akhirnya dia ditangkap pertama orang. Jadi kayak dia akhirnya ngaku kalau dia tuh mengidap gangguan mental, terus dia menyebarkan video aksi bunuh sadisnya itu karena pengen viral. Akhirnya dia dihukum penjara mulainya tahun 2013. Fun fact, I think he is already married with a guy he met in jail.
Oke. Dia nggak ngebunuh lagi, kan biar viral lagi. Enggak, dia masih di penjara. Oh, masih di penjara. Jadi nikahnya di penjara juga gitu. I think so. Ibunya tuh tetap kayak jadi tuh ada perspektif dari his mom kan. Nah dia tuh ngaku ke ibunya tuh kalau dia tuh disuruh sama orang gitu loh. Disuruh sama orang. Jadi kayak ada someone behind me yang nyuruh aku ngelakuin ABCDE Ngaku gitu. ke ibunya maksudnya kan? Iya, dia ngaku ke ibunya dan ibunya percaya kan, of course. Gitu. Jadi Disuruh sape, disuruh naluri hati. yeah, probably, I don't know, tapi kayak waktu di search gitu-gitu kayak emang kan di video kittensnya kalau nggak salah itu ada tangan orang lain kalau nggak salah ya, tapi masalahnya tuh nggak tahu itu siapa gitu loh, dan kayaknya itu bener-bener yang bukti yang lemah gitu. Tapi beneran tangan orang lain? I think so sih, kelihatan slightly gitu. Terus ada lagi dia katanya itu dipaksa sama pengacaranya untuk ngaku kalau dia gangguan mental. Jadi sebenarnya kayak dia nggak ngaku gitu loh, typical narcissist. Nah, kenapa gue suka sama case ini? Pertama dia menarik kan, karena dia benar-benar cuma cari perhatian doang. Dan ternyata waktu gue search, katanya dia itu mengidap histrionic personality disorder gitu. That's why I wanted to discuss about this disorder. Menarik. Menarik kan? Sangat. Nggak, yang gue ya emang biar viral dia melakukan segala cara gitu kan. Iya, kayak satu cuma kayak kurang. Sampai dimakan Lagi. coy. He literally do everything gitu loh. Yes, exactly. Serem banget sih. Parah kan? Ini waktu gue langsung kayak I really wanna know what happened to his mind gitu loh. Karena ini nggak biasa gitu. Kalau psikopat gitu kan kayaknya nggak kayak gini gitu loh. Biasanya psikopat tuh kayak mungkin serial killer yang dia ngebunuh untuk kesenangan gitu loh. Kalau ini tuh dia ngebunuh untuk perhatian gitu. Karena dia nggak diwaro gitu loh perhatiannya, ya kan? Kayak kok udah nggak nyariin gue lagi sih gitu. Gue lagi gitu. Exactly like that gitu loh. Kita perlu ngebahas psikopat juga deh kayaknya. Iya, benar. Kayaknya next deh. Gue pengen tahu juga sih perbedaan psikopat sama sosiopat yang orang pasti kayak apa sih bedanya, sumpah itu kayak menarik banget. Mirip-mirip sih. Gue juga kan? rada-rada pengen menjabarkan itu sih. Pengen tahu juga. Later ya berarti. Yes, Terus gue kepikiran sesuatu. Apa-apa. Ini random. Cuma gue mau nanya, dia kan abis nge-rape si partnernya ini, terus dimutilasi, terus dimakan kan sama dia. Tapi nggak semua dimakan, cuman kayak makan buat show doang gitu. Gue jadi kebayang, maksudnya gue jadi kepikiran kalau orang kanibal itu mereka makan langsung apa? Gue gak mikirin itu langsung dimakan mentah-mentah apa dimasak dulu sih? Ada yang dimakan mentah-mentah, ada yang masak dulu. Katanya rasanya kayak pork. Kalau dimasak ya, kalau dimakan mentah nggak kayak pork kan? Maksudnya kayak apa ya? Kayak daging rasanya. Kenapa nggak dimasak dulu gitu? Ya, I just wanna taste it, I guess. Mungkin kayak makan sushi gitu kali. I don't know. Sushi aja pakai cuka, tapi tetap rasanya tetap mentah kan? Raw sih. Ya bisa aja orang makan itu. I don't know. Mungkin kayak too much hassle to cook it. So, gitu. Gue udah keburu lapar, bodo amat gitu ya. Videonya masih rolling gitu kan. Nggak capek. Kayak gue masih tinggal berapa giga lagi nih. Takutnya nggak keburu. Kata Luka. Yeah, probably. Oke. Tapi itu berarti bukan mental illness kalau makan orangnya. Kan I don't know. I think we need to check that sih. Kalau kanibal tuh sebenarnya kan ada kanibal yang mungkin dia belief gitu kan. Kalau misalnya dia makan orang itu bisa meningkatkan something ya, atau kayak jadi sakti gitu kan bisa juga. Yang kayak Sumanto tuh kasusnya. Oh, dia mikir jadi sakti gitu. Kayak mission deh kalau nggak salah. Kalau dia makan orang tuh dia bisa sakti kalau nggak salah. I don't know, I forgot. Kata siapa? Itu sih kasusnya Sumanto. Iya, bukan maksudnya dia mikirnya kayak kata gitu, dukunnya kan? Dia. Dukunnya Sumanto juga. Maksudnya dukunnya mah nggak ada tanggung jawab. Kayaknya enggak deh. Disuruh apa lagi ya?
Kenapa kalau gitu kenapa bapak nggak makan juga? Sedih kayak ya. Saya kan sudah sakti, ngapain Iya, saya makan saya juga? emang nggak perlu kamu aja, terkasih tau saya. Iya, tapi itu obnoxious banget sih pasti rasanya, karena itu udah nggak fresh kan dagingnya. Kalau makan yang di corpse itu loh. Iya. I don't know sih, to be Emang honest. ya gue juga nggak tahu sih. Kalau orang beneran yang dibunuh sih makan itu rasanya katanya enak kayak pork. Kalau dimasak dulu kan? Iya, I mean in general dagingnya itu enak kayak daging pork gitu loh. Iya, gue juga denger itu. Cuma gue bingungnya kenapa nggak dimasak dulu gitu loh? Kenapa orang makannya mentah? Tapi ada yang dimasak kok. Enak. Yang orang Jepang itu dimasak. Iya kalau itu Ada gue banyak. paham. Maksudnya itu gue I can bukan relate. Gue bisa mengerti gitu loh logisnya Can relate. dia. Lo nggak tahu gue juga kanibal. Aduh. Kayaknya kita ketemunya di Indra dulu ya. Kapan kita meet up lagi? Udah kangen nih. Gue kayaknya agak sibuk sih COVID. Alah, COVID aja keluar. Oh, enggak. Gue sih itu. Oke, kita bahas sekarang histrionic personality disorder ya. Oke, jadi histrionic personality disorder ini gue apa lo? Lo deh, apa itu histrionic personality Jadi disorder? katanya histrionic personality disorder ini adalah gangguan yang membuat penderitanya senang untuk menjadi pusat perhatian pada level ekstrim. Jadi narsis ya intinya ya, cuma lebih ekstrim, lebih narsis daripada narsistik gitu. Probably ini lebih kayak pengen perhatian ya gak sih? Iya, narsis juga kan? I don't know, you tell me. I don't know. Oke, lanjutin dulu. Terus penderitanya memiliki kebutuhan untuk selalu diperhatikan dan dapat berperilaku dramatis untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Istilah histrionik sendiri memang memiliki arti dramatis atau teatrikal. Jadi kayak emang drama queen. Kayak lebay gitu. Kayak makanya kayak over kan. Ya, maksudnya nggak cuma narsis yang biasa, dia tuh kayak kurang kalau cuma ditusuk pakai ice pick gitu. Gue harus abis ini harus mutilasi dia. Saya kayak aduh apalagi ya, gue harus makan dia gitu. Iya, cari sesuatu yang benar-benar kayak menghebohkan gitu. Karena kayaknya kalau kayak gini doang, mungkin gue eksisnya cuman kayak berapa bulan doang gitu. Maybe, I don't know what's his mind sih. Apa ini? Dia termasuk ke gangguan kepribadian klaster B. Klaster apaan? Ada, nah ini gue juga pengen ini sih. Jadi gangguan kepribadian itu ada 3 klaster setahu gue, ABC. Nah kayak yang bahaya-bahaya atau apa tuh biasanya ada di klaster, pokoknya yang bergabung dengan klaster psikopat kalau nggak salah. Jadi kayak itu nanti kita bahas aja. Tapi udah sum of it, kayaknya kita udah ada yang kita bahas deh. Nggak apa-apa. Jadi antisocial, which is psikopat sama sosiopat, terus borderline, histrionic, narcissist itu masuk klaster B. Kalau cluster A itu paranoid, schizoid, yang kayak gitu-gitu. Cluster C itu lebih ke OCD gitu-gitu. Jadi kayak cluster B itu yang paling parah. Nah, gue tuh tadinya pengen kayak kita ngebahas semua yang ada di cluster B dulu, gitu. Habis itu baru nanti kita masuk ke cluster lain. Dia tuh berarti pembagian klasternya bukan berdasarkan mana yang paling parah dan mana yang paling nggak parah gitu ya? Kayaknya berdasarkan trait-nya aja deh, bukan parah atau trait-nya aja. Jadi nggak diurutin. Enggak. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Terus katanya individu yang menderita gangguan kepribadian klaster B itu dia cenderung memiliki emosi yang tidak stabil disertai dengan citra diri yang terdistorsi. Berarti dia kayak see himself or herself in a different way than others. Kayak lebih eksklusif maybe. Sini juga bilang kayak dialaminya lebih sering oleh perempuan, walaupun laki-laki juga bisa mengalami gangguan ini. Mungkin karena I don't know, is it matter kalau dia tuh gay or not? I don't think so. Tapi dia lebih sering dialami sama perempuan sih intinya. Katanya orang dengan gangguan kepribadian histrionik mungkin terlibat dalam perilaku menggoda atau provokatif secara seksual. Ini untuk menarik perhatian publik pada diri mereka sendiri. Karena emang yang paling gampang maksudnya jadi pusat perhatian adalah dengan itu ya, provokatif secara seksual ini ya. Ini mungkin related sama dia porn star sih. Jadi dia mulai karirnya di porn industry itu gara-gara itu juga mungkin ya. Ya, sih biar orang tertarik sama dia. Probably. Gitu. Oke.
Individu dengan HPD dapat mengalami kesulitan mencapai keintiman emosional dalam hubungan romantis atau seksual. Jadi susah buat intim secara emosional, tapi dia pengen orang tertarik sama dia gitu. Tapi kalau secara hubungan kayak one on one interpersonalnya dia nggak bagus, sebenarnya nggak bisa gitu ya. Tanpa menyadarinya, mereka sering memainkan peran, misalnya sebagai korban atau putri semata untuk menarik perhatian. Oke, victim atau princess gitu. Probably. Ini juga kayaknya memainkan perannya sih. Gue keinget sama yang tadi sih yang gue bilang dia pernah nipu pura-pura jadi cewek itu loh. Oh, yang di awal ya? Yang 140 juta iya. Terus dia juga pura-pura jadi ininya apa? Victim atas rumor dia sama Carla Homolka, right? Iya. Kayak itu tuh ya bikin aja cuma sendiri, bikinan doang. iya. Main peran. Dia jadi sebel kalau nggak jadi pusat perhatian. Iya. Dia jadi depresi dan kesel saat tidak menjadi pusat perhatian. Jadi makanya dia ngupload terus kan. Iya. Dan maksudnya dia kesel kalau nggak dapat perhatian, dan teman-temannya juga kesel karena dia cari perhatian terus gitu nggak sih? Iya, bener sih. Sian juga. Ya. Gak punya temen dong. Kasian sih. Oh, orang-orang yang punya kepribadian histrionik ini tidak toleran atau frustrasi terhadap situasi yang melibatkan kepuasan tertunda. Mereka pengennya dapat kepuasan segera, jadi nggak bisa. Aku tuh nggak bisa diginiin. Kayak dia nggak bisa digantungin. Dia butuh ada stimulus terus gitu loh. Ya nggak sih? Maybe. Gue tuh nggak bisa idle aja. Gue harus ada sesuatu gitu. Make sense. Capek juga ya. Iya. Oke. Berarti sekarang kita bahas gejalanya dulu ya. Gejalanya si HPD ini. Nah, dikutip dari Psych Central, si orang-orang yang memiliki HPD ini setidaknya akan memperlihatkan gejala-gejala seperti ini. Misalnya yang satu, dia nggak nyaman di dalam situasi di mana dia tidak menjadi pusat perhatian. Terus interaksi dengan orang lain sering ditandai dengan perilaku menggoda atau provokatif seksual yang tidak pantas ya. Berarti dia kayak inappropriately harassing sexually. Iya benar. Kayak seksi ya gitu atau apa. I don't know. Kayak great ass or something. Iya gak sih? Kayak gitu-gitu kan yang kayak catcalling probably. Iya mungkin, sangat mungkin. Okay. Next, dia juga menampilkan ekspresi emosi yang berubah dengan cepat dan dangkal. Oh, kayak ini ya, bipolar. I don't know. Ini tuh yang sama kayak yang tadi. Dia terus perlu ada stimulus terus, kayak dia nggak bisa diem aja. Jadi emosinya juga akhirnya cepat keganti gitu. Makanya dangkal, dia nggak bisa deep emotion. I see. Well, positive or negative at the same time sih. Nggak bisa deeply feel, I guess. Iya. Gue yang feeling deeply positif itu. Makanya gue kayak itu positif kah gitu. Karena gue kayak seandainya gue bisa nggak feeling that deep gitu kan. Oke, next. Iya. Terus dia secara konsisten menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian. Nih obviously si Luka Magnotta projected sih. Bener-bener foto-fotonya tuh kayak model gitu loh. Emang dia model kan, tapi bukan model yang terkenal gitu loh. Dia yang membuat dirinya sendiri terkenal gitu dengan cara mengupload everything. Terus ada lagi menunjukkan dramatisasi diri, sandiwara, dan ekspresi emosi yang berlebihan. Terus dia mempertimbangkan hubungan menjadi lebih intim dari yang sebenarnya. What? Maksudnya gimana? Hubungannya dia tuh dia ngelihatnya lebih intim dari yang sebenarnya gitu loh. Kayak halu dong. Iya. Terus ada lagi, dia mudah bosan dan tidak ingin hidupnya repot. Terus sangat sensitif terhadap kritik yang disampaikan orang lain. Narcissist banget nih. Terus senang mencari validasi, of course. Berlebihan dalam memperhatikan penampilan fisik. Terus hanya fokus pada diri sendiri dan jarang menunjukkan perhatian pada orang lain. Self-centered banget. Terus memiliki kesulitan mempertahankan hubungan. Cenderung gak tulus saat berinteraksi. Terus lastly, dia mengancam atau mencoba bunuh diri untuk mendapatkan perhatian orang lain. Si Luka ini mungkin mencoba bunuh orang lain untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Wow. Bayangin kalau dia temenan sama orang yang gak enakan. Ya seperti gue atau seperti lo. Iya. Mungkin kita jadi bakal kayak feeding him terus gak sih? Iya. Or her. Kayak validating gitu.
capek sih tuh. Jadi kayak kamu harus sama aku terus, kalau enggak aku mau apa? Aku mau loncat dari gedung gitu. Kayak, kamu harus nggak boleh putus sama aku, kalau enggak gitu. Aku bunuh diri. Kayak gitu, toxic relationship. Tapi probably yang kayak gitu mungkin nggak cuman HPD ya. Iya. Terus gara-gara apa nih Mil? Kenapa ada orang diagnose as HPD or HPD ini? Gara-garanya itu cuy, sebenarnya penyebabnya masih belum jelas katanya. Cuma ada banyak teori mengenai kemungkinannya gara-gara apa. Jadi katanya itu bisa karena faktor biologis dan genetik. Jadi dari lahirnya dia udah kayak gitu. Bisa juga faktor sosial, bagaimana dia berinteraksi sama keluarganya, sama teman-temannya. Dan bisa juga faktor-faktor psikologis. Katanya gitu. Faktor psikologis tuh berarti gimana tuh? Jadi mungkin faktor psikologis tuh kayak either dia udah memiliki mental illness lain yang jadinya kayak misalnya narcissist gitu. Dia juga bisa jadi HPD, probably ya. I'm not sure. Tapi kayak mungkin faktor psikologis itu maksudnya itu. Oh gitu. Oke. Berarti ini ya, comorbid gitu ya? Bisa jadi. Kayak HPD itu mungkin kompleks banget ya. Iya. Bisa disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Gak cuma satu faktor doang. Oke, nah ini ada lagi notes bahwa kalau mencari perhatian belum tentu HPD, of course gak sih? Iyalah, tidak semudah itu kawan. Tidak semudah itu. Don't self-diagnose yourself ya. Don't self-diagnose. Well, in the first place HPD gak mungkin self-diagnose sih. Mereka gak akan mengira kalau mereka tuh punya mental illness. Buktinya sih Luka Magnotta aja, dia gak mau ngaku kalau dia punya mental illness. Dia dipaksa sama pengacaranya. Kan bisa aja tapi kalau dia main role play, iya aku tuh sebenarnya punya ini gitu. Itu nggak jadi role play ya, itu kayak dia ngaku berarti ya. Itu jadinya kayak victimizing himself or herself, I think. Tapi kan kalau dia role play berarti dia percayanya dia nggak terkena itu dong. Nah, dia iya, cuman makanya. kayak Itu jadi bukan ya role gue cuman play acting sih. doang gitu, ya kan? Gitu. Nah ini kayaknya ada case tentang ada cewek namanya Aida Saskia. I don't know who she is. Ini baru nih. Bukan HPD sih, cuman dia kayak dia pernah bikin prank bunuh diri di sosmed pribadinya gitu. Tapi walaupun demikian, kata psikolog dari Klik Dokter itu bukan HPD gitu. Jadi kayak jangan semata-mata dia kayak gue mau bunuh diri nih, atau kayak gue pengen bunuh diri untuk views atau perhatian dari orang gitu. Itu bukan berarti kalau dia tuh HPD. Bisa aja dia cuman seeking attention atau kayak cari perhatian doang gitu. Basically platform sosmed sekarang kan yang kayak bener-bener bikin kita pengen views, subscribers, followers ya kan. Jadi kayak ini tuh udah jadi garis tipis gitu loh ya kan. Bener. Kayak kok videoku yang baru diupload ini view-nya gak sebanyak yang kemarin sih gitu. Dan bisa aja yang kayak gini-gini tuh memicu si HPD. Kalau lo jadi obsessive, probably you can adopt this illness gitu loh. Kayak lo bisa sakit gara-gara terlalu obsessed with sosmed. Iya benar, bisa. Dan bisa jadi bukan ke HPD juga sih. Maksudnya ya semua bisa. yang berlebihan kan memang tidak baik ya. Of course. Cuman ya emang itu sih HPD yang paling tentang perhatian sih basically. Iya, perhatian yang berlebihan. Iya. Tapi kalau si Luka Magnotta ini menurut gue sih bukan karena sosmed ya. Emang karena Bukan dia emang HPD aja. Okay, so I think that's all for history and personal disorder. Gimana caranya kalau misalnya teman lo, kerabat lo, atau maybe yourself kalau lo mengakui, gimana caranya untuk seeking tidak akan help? mengakui. Even though it's impossible. Ya gimana caranya untuk menghilangkan. Tapi sebelum itu, gimana caranya tahu orang punya HPD? Ya itu karena jalannya cuy. Karena dia kan sebenarnya emang mirip sama narsistik kan. Cuma kayak dia tuh heboh banget gitu loh. Dia lebih narsis daripada orang narsis gitu. Tapi either way, mau lo narcissist, mau lo HPD, itu sama-sama mental illness yang harus jadi tetap harus treated. Next time mungkin kita bakal ngebahas setelah psikopat, sosiopat ini, kita bakal ngebahas tentang narcissist yang udah lama banget kita pengen bahas ya kan. Jadi belum ya? Belum. Kita baru bahas Mirna, yang mana itu cuman kayak one type of narcissist kan. Jadi kayak itu gak nge-cover semua narcissist. Pantesan gue mikir udah. Dan nanti mungkin kita bisa compare ke HPD ini.
gitu sih. Bedanya apa? Tapi sebenarnya dari gejala-gejala itu lo bisa kayak ini orang udah ada yang gak beres gitu loh. Either lo narsis atau Iya lo sih. HPD gitu. Sebenarnya gampang kelihatan sih kalau Sangat ini. gampang. Karena ya ini banget over banget kan dia orangnya. Narsisis juga sebenarnya gampang sih. Agak manipulatif menurut gue kalau narsisis. Ya well. Gue tapi kayaknya nggak ngeh deh kalau narsistic people. Probably. Kayak siapa orang narsistik yang ada di sekeliling gue gitu, gue I cannot choose. Mungkin gak ada, makanya lo gak ini Gitu, tapi okay. kayak you might notice something is off gitu loh. Gue gak tahu ya, mungkin atau gue overly sensitive. Tapi bisa juga karena emang dianya stand out yang berbeda dari orang-orang. Di situ lo bisa notice sih kayak ini orang kayaknya ada yang gak beres gitu. Tapi kalau misalnya udah membahayakan orang lain, nah itu baru kan biasanya kayak gitu-gitu kan kayak orang juga nggak mau deket-deket kan. Iya, jadi nggak punya teman. Gitu sih intinya. Nah kalau misalnya tadi ada gejala-gejala di atas itu mungkin lo bisa remind which is kayak Remind? apaan? Beb, kayaknya lo punya HPD deh. Apaan tuh? Enggak, gue gak kayak gini ya, gue gak lagi sakit jiwa ya. Kira gue orang gila. Ya gimana ya, tapi kalau misalnya ini anak lo, okay? Atau kayak mungkin I don't know, your siblings could be kan. Jadi kayak kalau misalnya ini keluarga atau relatif, bisa aja kita rembukan gitu loh. Rembukan, diomongin sama keluarga. Terus sebelum dibawa langsung ke psikolog atau psikiater gitu, kita sendiri dulu gak sih? Cerita dulu, aku tuh punya kakak kayak gini, aku khawatir dia gini gitu kan. Biar nanti bisa dinilai sama psikolognya apakah perlu penanganan lebih lanjut atau enggak gitu. Karena sebenarnya narsisis atau histrionic ini yang paling menderita itu orang lain. Iya bener. Orang di sekitar dia. Berarti kan dia punya relationship issue mungkin kan, kayak gitu-gitu. Tapi mereka keganggu gak sih sama kepribadiannya itu? I don't think so. Enggak ya? Kayaknya orang-orang cluster B ini gak terdisturb. Si cluster B ini tidak merasa disturbed. Kayaknya ya, tapi well, we'll see. Okay. Okay, we'll discuss about this detail later. Oke. Gitu, oke. Perlu obat nggak buat mengatasi gangguan histrionik ini, San? Hingga saat ini belum ada obat-obatan disetujui untuk mengatasi gangguan kepribadian histrionik. Namun, psikiater mungkin akan memberikan obat untuk mengatasi gejala yang beriringan, seperti antidepresan, SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Cool name. I know that. I studied about that, but I forgot. Have you tried that? No, of course. Gitu. Ya. Jadi yang diobatin itu side illness-nya, gitu kan intinya. Symptoms-nya mungkin ya yang diobatin. Symptoms-nya benar-benar. Iya. Kayak apa ya? COVID, to be honest. COVID kan yang diobatin kan sakit-sakit komorbid nih biasanya. Bukan ngehilangin virusnya. Bukan ngehilangin gitu ya? virus ya. Iya benar. Biasanya kalau orang COVID itu kan yang dikasih kan vitamin gitu-gitu loh. Oh iya sih. Bener-bener immunity-nya, bukan yang kayak ini obat COVID, bukan. Iya, kayak, nggak ada obat ini COVID-nya. penguat imun lo gitu. Gitu. Okay, now we know about histrionic personality disorder. Gue baru tahu sih soal HPD ini dari si Luca Magnotta itu. Gue udah pernah denger sih sebelumnya, pernah belajar kan gue. Cuma ya nggak nempel di kepala gue. Gue cuma inget dia tuh mirip-mirip narsis. Karena satu bab atau kayak dibahasnya barengan atau setelahnya gitu deh. Gue Mungkin lupa. karena cluster B itu gak sih? Iya mungkin ya. Tapi nggak detail dan gue nggak inget dia tuh rinciannya kayak gejalanya dia tuh kayak gimana gitu. Terus begitu lo sebutin, iya nih ada satu kasus yang nyeritain tentang histrionik, terus lo kayak iya dia orangnya mirip narsis bla bla gitu. Kayak I remember that gitu. Cuma lupa. Mungkin next time kita bakal bahas si narsis ini kali ya. Dan mungkin di situ kita bakal tahu perbedaan yang kayak signifikannya. Jadi kenapa dia jelas. dibedain sih? Basically kan pasti ada sesuatu yang significantly different kan, makanya dia dibedain sama narsis. Oke, jadi gitu soal HPD. That's all I think. Intinya gitu deh, kalau misalnya ada gangguan kayak di sekitar kalian tentang orang seperti ini, ya disarankan untuk membawanya langsung ke ahli kejiwaan. Karena memang pasti terganggu kan orang-orang di sekeliling Ya, dia don't juga. be ignorant and be aware of your
surroundings. Ya. Oh terus kasihan juga kalau ada yang kayak gini, terus orang tahu dia kayak gitu, terus malah dijauhin gitu kan. Terus akhirnya ya udah nggak sembuh aja tuh orang, terus aja histrionik. Apa ya? Emang di Indonesia kan mostly kayak gitu masalahnya. Dan nggak peduli. Walaupun sekarang lebih baik sih awarenessnya. Cuman ya still need some improvement sih. True. That's why we make this podcast. Yes, guys. Aware sama sekeliling kalian. Benar banget. Okay. We have exceeded time, I think. Thank you for listening. Hopefully kita bisa bikin mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Nggak usah lama-lama semoga. Ya, doakan saja. Karena bentar lagi juga udah bulan puasa, so maybe we have more time. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Semoga lancar semuanya. Amin. Lancar urusannya. Amin. Sehat dan bahagia selalu. Begitu ya. Goodbye. Okay, that's all from us. Thank you for listening. Stay happy, stay healthy. Bye. Bye.